Welcome back to Basa Basi Berguna. Lama gak ketemu nih. Ya, alhamdulillah ketemu tapi. Sebenarnya ketemu sih, cuma belum sempet buat gak sih? Ya, kemarin ada halangan. Ada halangan, terus kita juga sibuk. Beberapa kali kita ada acara ya mau buat, terus ada acara jadi belum bisa gitu sih. Jadi mohon maaf ya untuk semuanya, kita telat. Bener banget. Sebenarnya mau announce juga sih, cuma kemarin juga ada problem di YouTube kita, jadi nggak jadi announce juga. Tapi insya Allah secepatnya kita upload video ini. Sekarang atau nanti? Bisa nggak? Secepatnya lah. Nih, Gimana? ada request dari Bang Ed Surya Dharma Guratama 2654. Wah, ya. Bahas tentang self healing, Bang. Terus? Terutama buat anak muda. Karena kayaknya anak muda zaman sekarang lagi pada di fase-fase stres dan depresi. Stres ya. Dan bahkan ada yang sampai bunuh diri. Mungkin kita mengulik tentang berita yang ada. Ini ada artikel dari voaindonesia.com. Mungkin nanti bisa dimasukin ya. Ya, nanti tak kasih di sini. Oke, di sini ya. Di sini. Benar. Di adikku. Nggak mau. Oke, ini judulnya adalah Generasi Strawberry, Tingkat Depresi dan Kecenderungan Bunuh Diri. Wah, Bunuh diri. bunuh diri. Seperti topiknya tentang self healing dan bunuh diri. Oke. Tahu nggak sih kasus bunuh diri di Indonesia itu banyak terjadi? Banyak apa? Banyak. Berapa banyak? Ini salah satunya ada kasus bunuh diri dari mahasiswa Universitas Indonesia. UI. Yang bener. Beneran. Astagfirullah. Mengakhiri hidupnya beberapa hari sebelum wisuda. Saat disayangkan tuh. Benar. UI loh. Jadi kasus bunuh diri itu udah banyak banget. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memprediksikan bunuh diri kan dari depresi. Nah, depresi akan menjadi masalah gangguan kesehatan utama, kata WHO gitu. Terus bunuh diri yang menjadi isu ikutan, karena kan pasti kebanyakan depresi ya jadi bunuh diri. Gitu. Nah, pada 2019 diperkirakan ada 800.000 orang meninggal akibat bunuh diri di seluruh dunia. Banyak loh itu. Keren. Keren gimana? Orang bunuh diri kok. Terus ada 55% orang depresi itu dari banyaknya orang itu memiliki ide untuk bunuh diri. Ngeri kan? Gak ada jalan lain gak ya? Ya tahu sih. Tapi di Asia Tenggara sendiri, Thailand itu adalah jumlah rata-rata bunuh diri tertinggi, yaitu 12,9 orang per 100.000 populasi. Dan di Singapura 7,9, Vietnam 7,0, Malaysia 6,2, Indonesia 3,7, dan Filipina 3,7. Banyak ya? Banyak. Bahkan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey INAMHS, sebuah survei kesehatan mental yang dipublikasikan akhir 2022 menyebut 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Dalam angka itu ada 15,15 juta remaja. Sementara survei itu juga menemukan 1 dari 20 remaja Indonesia atau 2,45 juta remaja memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Banyak loh itu. Sayangnya hanya 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental mau menggunakan fasilitas konseling. Waduh. Kenapa tuh nggak menggunakan? Mungkin sih karena hal yang tabu ya. Tabu. Iya kan, kebanyakan orang konseling kesehatan mental itu mikirnya orang gila kan. Dikira orang gila. Iya sih. Nah, makanya itu ngeri sebenarnya. Orang gila. Terus sebenarnya pemicunya banyak ya depresi itu. Salah satunya tentang asmara, tugas kuliah,
terus stres mungkin karena lingkungan, faktor keluarga juga, kita nggak tahu ya, tapi itu tadi bisa jadi pemicunya gitu. Oke, itu tadi ngomongin self healing ya. Itu tadi kita tampilin fakta-faktanya. Nah, ya, sekarang tadi faktanya, sekarang kita ke self healingnya. Self healingnya yang jadi sebuah topik kita hari ini. Sebenarnya untuk self healing itu gampang ya. Ada beberapa tips dari aku sendiri. Loh, tapi kan kamu bukan siapa-siapa. Ya, oke. Sebenarnya Bukan saya siapa-siapa. Sebenarnya saya juga pernah merasa di fase depresi, stres, dan lain-lain gitu, udah pernah juga. Oke, mungkin salah satunya kita akan bahas banyak. Kita dari pertama ya. Yang pertama adalah kenali diri dulu. Kenali diri. Iya. Memahami diri gitu ya? Iya, benar. Kenapa kok pahami diri? Paham nggak? Enggak. Kenapa tuh, Bang? Jadi gini, kalau kita itu paham tentang diri kita, mau sekeras apapun orang mengecoh kita, mencemooh kita tuh nggak akan terpengaruh. Salah satu hal yang membuat kita stres kan lingkungan, membuat kita depresi kan lingkungan. Maksudnya gimana? Ya pembulian, mengejek, itu kan salah satunya. Jadi kita tuh nggak usah memperdulikan ucapan orang lain gitu ya? Iya, ya bukan gitu juga sih. Kita dengerin, tapi kita lihat diri kita sendiri. Kelebihan kita, kelemahan kita, itu kita harus paham. Dengan gitu kan kita bisa, oh itu cuma bualan belaka orang-orang, gitu. Oke. Jadi pemahaman diri itu penting banget. Mau seberapa keras pun kalian berusaha untuk sesuatu hal, mau seberapa lembut juga diri kalian untuk sesuatu hal, kalau kalian itu belum bisa memahami diri, ya itu tadi yang terjadi. Kalian itu gampang terombang-ambing, gampang stres, gampang depresi, gampang buntu, gampang putus asa. Ya karena kalian belum memahami diri gitu loh. Yang tips yang pertama. Tips yang kedua adalah olahraga. Olahraga. Hmm. Jalan-jalan, lari-lari, jogging. Bisa. Apapun lah, olahraga apapun. Yang penting keluar keringat. Beneran. Jadi kalau kalian itu keluar keringat, itu tubuh akan menghasilkan zat yang membuat pikiran kita itu lebih fresh. Terus kita jadi lebih bahagia, happy. Dan tubuh kita itu sehat gitu loh. Itu yang kedua. Jadi jangan, ada kok tentang risetnya, olahraga itu bisa membuat kita terhindar dari stres, depresi, dan lain-lain. Itu ada risetnya. Nanti kalau misal ketemu saya cantumin kita. Terus yang selanjutnya, yang keempat. Yang ketiga. Ketiga dong. Oh iya, ketiga. Yang ketiga. Oke, yang ketiga itu mungkin lebih banyak ke jalan-jalan. Tadi kan olahraga, ini jalan-jalan itu ya refreshing. Healing. Bisa dibilang healing. Ya, main ke bener. pantai. Kalian bolehlah bekerja, benar. Boleh bekerja sampai kalian itu mampus ya. Tapi ada kalanya kalian harus benar-benar mengistirahatkan otak. Main. Reward diri kalian sendiri lah, self reward hitungannya. Ya kalian harus mikir, aku udah bekerja keras, tubuhku udah maksimalin diri, ya mungkin ini saatnya tubuhku untuk dapat reward juga. Entah itu makanan, entah itu jalan-jalan, entah itu ke gunung, ke mall, yang penting kalian itu bahagia gitu loh. Itu sih. Terus yang keempat ya berarti? Keempat. Tidur, pola tidur. Mengatur pola tidur. Jadi mau sesehat apapun kalian, kalau pola tidur kalian itu hancur, kalian gampang banget kena depresi. Karena apa? Karena tubuh kalian tuh capek gitu loh. Emang pola jam tidur yang benar tuh gimana? Jadi jam tidur yang benar itu antara jam 9 sampai jam 10 kalian itu tidur. Terus
Ya 6 jam kemudian baru bangun harusnya ya. Berarti itu jam 6 berapa? jam. Kalau Jam 4. jam 4 ya, jam 3 jam 4 lah ya Ya. pokoknya. Nah, itu terus kalian meditasi sebentar setelah Meditasi. nggak gitu, tapi beneran kayak ya tenangin pikiran setelah 30 menit setelah bangun. Jangan langsung pegang HP yang benar gitu. Jadi kalau untuk pola tidur ya minimal 6 jam itu yang bagus. Ya paling bagus direkomendasikan 8 jam sebenarnya. Cuma kalau 8 jam agak susah. Jadi Jadi sekali. ya 6 jam itu udah bagus gitu sih menurutku. Nah, terus berarti ini yang kelima ya. 5. Yang kelima mungkin lebih ke ya meditasi kan termasuk di dalam itu tadi. Lebih ke meditasi juga tapi pendekatan ke Tuhan sih lebihan. Ibadah. Nah, ibadah. Tapi kita sebutnya meditasi juga ya. Meditasi terus pokoknya kita fokusin pikiran kita untuk dekat dengan Tuhan kita gitu loh. Ya kita setelah dekat baru kita curhat. Curhat aja bebas, mau seberat apapun masalah kalian ya curhatnya. Kalau kalian emang nggak mau curhat ke manusia, curhat ke Tuhan. Udah. Gitu sih. Itu berarti yang kelima ya. Ya. Ya, yang keenam ya konseling. Itu yang terakhir, konseling. Gimana pun juga kalau kalian udah curhat ke Tuhan kita masih ngerasa sumpek juga, gimana pun masih depresi dan lain-lain, ya kalian curhat ke manusia. Tapi aku tahu kalian pasti ngerasa curhat ke dia pasti ginilah, curhat ke dia pasti ginilah. Cari seseorang yang kamu gak kenal, ya udah curhat gitu. At least bisa kayak, gitu ya? Bisa. Kayak di Telegram kan ada tuh namanya Anonymous ya kan. Nah, kalian curhatlah di situ, bisa juga. Ya kan, mereka nggak akan tahu lah, dan mereka pun tahu aib kalian, mereka buat apa cerita, toh nggak kenal gitu. Kecuali kalau udah kenalan. Nah, ya gimana pun juga kan tetap ya udahlah biarin gitu kan. Itu sih menurut gua. Dan ya gimana pun juga stres itu nggak mudah itu untuk sembuh, dan nggak bisa sembuh malahan. Yang bisa kita kurangi dampaknya gitu sih. Jadi kalau bisa konseling biar kalian dapat obat, atau kalian bisa leluasa pelongin pikiran kalian gitu. Mungkin gitu sih untuk self healing, tips self healing dariku. Nah, kalau itu secara biasa ya, logika. Mungkin kalau dari secara agamaku ya yang jelas. Agamaku kan Islam ya. Ya, Islam. Ya, Islam. Jadi di sepertiga malam berdoalah. Tapi gimana pun juga lebih dari ucapan hadis riwayat Abu Bakar kayaknya. Lupa aku hadis riwayat siapa. Pokoknya mengatakan gini, tiada hal yang mustahil bukan tiada hal sih. Segala hal itu mungkin bagi Allah, kecuali sesuatu hal yang memang mustahil bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Jadi kalau kalian itu merasa tertekan dan apa-apa, misal kalian aku benar-benar stres, tolong ya udah minta doa sama Allah aja, kayak ya Allah ya Tuhanku, aku sedang terombang-ambing, maka tunjukkan hamba ini jalan dengan yang terbaik. Ya udah gitu aja, minta doa. Ntar semakin lama semakin kalian terlarut dengan doa. Kadang nih ya, kadang kita tuh gimana ya maunya, jadi nyinggung agama nih, nggak apa-apa kali ya. Gak apa-apa, dikit aja, Oke. nggak banyak-banyak. Jadi lebih ke ekspektasi itu turunin. Bahkan di Islam setinggi apapun ekspektasi kalian, kalau emang Allah itu nggak ridho ya nggak akan bisa. Jadi turunin ekspektasi, ikhlas akan apapun yang terjadi, maka Allah baru berikan apa yang kamu inginkan, dan berikan dengan yang terbaik. Beneran. Tapi kalau ekspektasi kalian masih tinggi, kalian meminta seberapa berat pun, meminta dengan berusaha sekeras apapun, Allah itu belum bakal kasih.
apa yang kita inginkan, apa yang membuat itu menjadi sebuah masalah kita. Tapi ketika kita udah turunkan ekspektasi, ikhlas lillahi ta'ala atas apa yang akan terjadi ke depannya, Allah itu bisa berikan yang terbaik untuk kalian. Mungkin belum saatnya sekarang, tapi siapa tahu 1 bulan kemudian, atau nggak usah lama-lama, sehari kemudian, masih belum, 2 hari kemudian, ya pokoknya ikhlas saja dulu, ikhlas, yakin dengan keputusan Allah, itu sih. Nanti belum dikasih, dan apa yang menjadi sebuah permasalahan kalian itu, oh sepele ya, ternyata depresi itu sepele ya, gitu sih. Jadi menurutku mau sestres apapun kalian, ya balik lagi ke Tuhan kalian. Dari agama manapun, balik aja ke Tuhan kalian. Dengan gitu, kalau semua tips self healingnya belum berhasil, balik aja ke Tuhan. Gimana pun juga yang memberikan rasa stres dan memberikan rasa bahagia dan memberikan apapun itu, ya Tuhan kita, gitu sih. Udah itu semuanya. Ya udah, mungkin gitu sih. Oke, terima kasih dari Rohman Iya. tentang tips self healingnya. Benar-benar. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, stres itu wajar. Yang penting kita usaha Yang terbaik dan minta yang terbaik. Mintanya bukan ke manusia ya. Kadang tuh harapan ke manusia itu yang bikin kita depresi loh. Apalagi harapan yang terlalu tinggi. Benar. Jadi ekspektasi boleh, Tapi jangan tinggi-tinggi. turunin ekspektasi bro. Banyakin aja doa sama usaha. Kadang tuh kita masih ngerasa sakit, kadang kita masih ngerasa sensi atas sesuatu hal. Itu karena apa? Ekspektasi kita masih tinggi bro. Itu sih. Jadi turunin aja. Mungkin sekian ya dari kita. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Dan terima kasih juga kepada Kak Surya Dharma Guratama Karena sudah memberikan saran dan video kali ini. Kak Surya akan mendapatkan tepuk tangan aja dari kita. Ya. Next time mungkin kalau misal kita udah sampai 1000 subscriber ya, kita akan undang orang. Oh ya banget. Ya kan berangan-angan dulu. Kalau kita 1000 subscriber, kita pasti undang orang kok. Oke, nantikan. Jadi jangan lupa buat di-share dan ke teman-teman gitu sih. Di-share, di-like, Benar, di-komen, komen. subscribe jangan lupa. Subscribe yang paling penting. Dan tontonnya tuh jangan cuma setengah gitu loh. Dihabisin. Di-fullin. Emang lama tapi ya di-fullin gitulah pokoknya. Terus kasih kita saran kalau misal kita ada kesalahan atau kekurangan, kasih saran lah. Saran dan Kritikan kritik. juga. Pokoknya itu biar kita membangun channel kita ini lebih bagus, lebih baik dan lebih bermutu ke depannya. Bermutu. Iya dong, harus bermutu. Kalau nggak bermutu ya, taulah gimana. Banyak kan yang nggak bermutu. Jangan disinggung, jangan disinggung. Jangan disinggung, bahaya. Oke, mungkin sekian dari kita lah. Mungkin kita akan tutup ya. Tutup. Dan Tutup. tutup Konten. enggak dong, maksudnya next time kita berjumpa lagi. Mungkin segitu dan sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.